Dewey puede cocinar cualquier cosa, aunque no lo haya cocinado nunca nadie en el mundo. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Dan jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Popo, dan kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara mengolah atau memasak ikan tanpa menggunakan kompor atau menggunakan api. Semoga memberikan manfaat ya. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Ikan yang saya gunakan adalah ikan teri yang ukurannya lebih besar. Jadi ini kalau di Spanyol kita bilangnya ikan boqueron ya teman-teman, tidak terlalu kecil. Dan ini langkah pertama adalah saya membuang bagian perut dan kepalanya. Ini saya menggunakan setengah kilo boqueron atau setengah kilo ikan teri yang masih segar. Nah teman-teman, kemudian setelah semuanya bagian kepala dan juga bagian perutnya saya buang, ini saya belah menjadi dua. Fungsinya adalah untuk mengambil duri yang ada di bagian tengah ikan terinya. Jadi ini semuanya saya buka dulu, saya ambil bagian durinya. Saya merekomendasikan pakai sarung tangan ya teman-teman, biar nggak terlalu bau amis. Cuman kebetulan sarung tangannya habis. Dan ini hasilnya teman-teman, sudah dibelah ya, sudah diambil bagian durinya. Dan saya menggunakan cuka teman-teman. Ini bisa menggunakan cuka apa saja, tapi kali ini saya menggunakan cuka apel atau apple vinegar. Nah bisa macam-macam sih, bisa pakai cuka apa aja. Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok garam, dan kemudian garam ini saya larutkan ya, diaduk ke dalam vinegarnya atau ke dalam cukanya sampai dia larut semua. Oh ya teman-teman, yang belum tekan tombol subscribe dan loncengnya tolong ditekan ya, biar saya semakin semangat nih buat videonya. Nah teman-teman, setelah garam dan vinegarnya larut, sekarang kita masukkan ikan terinya yang sudah bersih tadi ke dalam larutan cuka dan garam. Kemudian dipastikan semua ikannya terendam dengan vinegarnya ya teman-teman, dipastikan semuanya terendam. Dan ini akan kita biarkan minimal 8 jam sampai dengan dagingnya nanti berubah warna menjadi putih, menjadi benar-benar putih semuanya. Saya pastikan dulu semuanya terendam dengan cairan cuka dan garamnya ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk bumbunya. Saya menggunakan 3 siung bawang putih ukuran sedang, lebih banyak lebih bagus, tapi juga tergantung selera juga. Kalau nggak terlalu suka bawang nggak usah banyak-banyak. Kemudian bawangnya ini saya iris tipis-tipis ya teman-teman, dan juga selain bawang putih saya juga menggunakan daun parsley. Jadi ini bukan daun seledri ya teman-teman, ini daun parsley. Saya iris tipis-tipis juga, saya cincang halus, dan kemudian saya jadikan satu dengan bawang putihnya. Tidak harus jadi satu sih. Nah ini teman-teman penampakannya setelah direndam dengan air cuka selama 8 jam. Sekarang saya mau buang air cukanya. Hati-hati agar tidak hancur. Next step, ikan terinya kita susun ke dalam wadah seperti ini. Saya menggunakan wadah dari tanah liat ya teman-teman. Saya tidak merekomendasikan menggunakan wadah dari plastik, lebih baik dari tanah liat seperti ini. Atau kalau tidak punya, teman-teman bisa menggunakan mangkok kaca. Nah ini setelah kita bikin layer pertama, kemudian kita taburkan dengan bawang putih dan parsleynya, kemudian bikin layer kedua, taburi lagi dengan bawang putih dan daun parsley, dan pastikan setiap layer ini dia berongga ya teman-teman. Jadi menyusunnya jangan satu arah, lebih baik disusun berbeda-beda arah, jadi biar setiap layernya ini ada rongganya. Susun semuanya sampai dengan ikan dan bumbunya habis semuanya. Penting banget untuk memberikan rongga pada setiap layernya ya teman-teman, karena nanti langkah selanjutnya kita mau beri dengan minyak, dan untuk memastikan nanti semuanya itu terendam dengan minyak dan semuanya tersentuh dengan minyak.
Oke, sekarang next stepnya kita tuang minyak sayur. Saya dalam hal ini menggunakan minyak zaitun atau olive oil. Teman-teman bisa menggunakan minyak sayur yang lainnya. Apapun minyak sayur yang teman-teman punya bisa digunakan, dan juga pastikan semua ikannya terendam. Oke, ini dia penampakannya ikan teri yang sudah direndam dan sudah dibumbu. Tapi ini belum bisa dikonsumsi ya teman-teman. Kita masih perlu memfermentasikan bawang dan daun parsleynya dan juga aroma dari olive oilnya menjadi satu dengan ikan teri. Untuk itu kita perlu menyimpan di dalam kulkas minimal 1 malam ya teman-teman. Ini nanti kalau sudah jadi ini bisa disimpan selama berbulan-bulan, bahkan ini bisa bertahun-tahun ya teman-teman. Jadi ini saya simpan dulu di dalam kulkas 1 malam sebelum bisa dinikmati keesokan harinya. Sí, oh, boquerones en vinagre. Muy buenos. A ver. Puede cocinar lo que sea. Es increíble. Hasta los boquerones en vinagre lo ha bordado. Tamandaman. Delicious. Mira, Matilde. Boquerones. ¿Quieres probar? Está muy bueno. Dewey puede cocinar cualquier cosa. Aunque no lo haya cocinado nunca nadie. En el mundo. Oke teman-teman, sekian dulu ya berbagi resep hari ini, bagaimana cara mengolah ikan tanpa menggunakan pemanas, tanpa menggunakan api, kompor, oven, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan memberikan ide bagaimana cara mengolah ikan di dapur masing-masing. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan juga berikan komen and share ke seluruh media sosial. I'll see you in the next video. Bye!